Hari ini tepatnya di Gedung Indonesia Menggugat Bandung, salah satu lembaga swadaya masyarakat yaitu WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, akan mengadakan diskusi panel dengan mengundang Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Acara ini merupakan acara rutin bulanan diskusi dan tema kali ini yaitu ngadu bako jeung Bapak Aing. Apakah Kang Deddy Mulyadi akan hadir pada acara diskusi panel ini atau akan menugaskan salah satu dinas di Provinsi Jawa Barat? Mari kita saksikan jalannya acara ini. Dua kali kegiatan WALHI, terakhir di Hari Bumi, banyak sekali netizen, buzzer yang mengatakan diskusilah dengan KDM, jangan teriak-teriak, ya, jangan sok mengkritis, jangan sok tahu. 2 minggu kami ini sebelum pelaksanaan kami sudah terus mengkonfirmasi kepada ajudan beserta pihak Humas Sekretaris Daerah Jawa Barat untuk meminta kehadiran beliau. Artinya tidak mudah kami itu ternyata untuk bertemu beliau. Ya, padahal tujuan kami itu ingin menyampaikan pandangan serta dukungan yang sudah baik yang sudah dilakukan beliau. Tapi seringkali kami dikatakan oleh publik sebagian besar, apalagi di kegiatan terakhir kami, WALHI hanya sekedar bisanya teriak, gitu ya. Nah, 1 bulan penuh kami merespon apa yang dilakukan Pak Gubernur, Bu. Gebrakan-gebrakannya dari mulai urusan sampah, sungai, pembukaan lahan, pengembangan wisata, sampai terakhir penyegelan gitu ya, beberapa pelaku yang melakukan pelanggaran, positioning organisasi kami mendukung. Gitu ya. Namun ya ternyata ketika kami memiliki niat baik pun juga dalam upaya memperkuat dukungan itu juga tidak direspon, mungkin belum direspon positif sama beliau, sehingga mohon maaf, antusias dari jaringan cukup luar biasa, sudah terhitung 65 yang hadir, melebihi kapasitas tempat, artinya tidak hanya WALHI, Bu, yang ingin bertemu beliau, tapi banyak unsur juga yang ingin ketemu beliau. Dan WALHI itu kalau ditanya atau disebut netizen kamana wae tuh maneh WALHI, kan gitu ya ngomongnya. Kami padahal bicara soal KBU itu udah 25 tahun, Bu, gitu ya. Bicara soal KBU gitu. Tapi ya lah namina netizen ya, gitu ya. Namanya orang pasti memiliki perspektif A dan B C-nya. Yang terpenting mudah-mudahan ruang ini menjadi ruang dialog yang baik, Bu, gitu ya. Tidak dalam konteks juga menyalahkan siapapun gitu ya, tapi kita fokus terhadap apa yang bisa direspon oleh kita semua. Izin berdiri ya, Bu ya, saya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, saya ingin menyampaikan kembali bagaimana situasi salah urus tata kelola kawasan di Bandung Utara. Kenapa kami highlight ini gitu ya? Sementara bagaimana Sukabumi, sementara bagaimana Bogor, Cianjur, dan di 27 kabupaten kota di Jawa Barat sebetulnya landscape-nya sama. Dan sebetulnya presentasi saya ini mencerminkan landscape yang sama, persoalan yang sama di setiap 27 kabupaten. Tapi kenapa hari ini kita meng-highlight KBU? Karena KBU itu memiliki success story yang cukup lebih penting, apalagi bicara yang melintasi 4 kabupaten kota. Yaitu kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat, ya gitu. Nah, biar kita pun juga atau publik juga mengetahui bagaimana degradasi terjadi setiap tahunnya. Tadi Wali sudah menyoroti keras sejak tahun 2000-an gitu ya. Artinya sudah 25 tahun kita concern, tapi juga degradasi kawasan, alih fungsi kawasan di KBU semakin hari semakin tahun hingga saat ini masih terjadi. Kami namakan situasi itu dengan konteks salah urus tata kelola kawasan.
Karena kenapa? Nanti berkaitan erat dengan analisis dan kajian regulasi yang kami analisis atau kami kaji. Pertama, perlu diingat per hari ini gitu ya, kalau merujuk kepada tahun 2013 itu sudah mencapai 3.000 jumlahnya bangunan di kawasan KBU gitu. Nah, ini diperkirakan sudah mencapai 30% kalau merujuk kepada tahun 2013 saja ya gitu. Sementara kalau menghitung dari setiap sidang Komisi AMDAL, karena Walhi masuk sebagai anggota KPA, Komisi Penilaian AMDAL, catatan kami hingga per tahun ini itu sudah mencapai 60% peningkatannya dari semenjak tahun 2013 hingga 2025. Artinya perubahan degradasi bentang alam di KBU itu semakin nampak seiring dengan lahirnya AMDAL yang dilengkapi dengan izin-izin berkegiatan usaha maupun izin yang non usaha gitu ya. Lalu juga kami melihat bahwa dari 3.000 ini banyak sekali faktanya yang kami ketahui dan kami analisis, izin-izin yang mendirikan bangunan itu tidak dilengkapi izin yang sah gitu ya. Artinya banyak sekali bangunan liar di wilayah KBU yang bukan juga peruntukannya ya gitu. Lalu kalaupun juga ada izin, tidak pernah dilengkapi dengan surat rekomendasi gubernur. Jadi kalau dikaji secara konteks keabsahan dokumen perizinannya itu cacat hukum sebetulnya kalau merujuk kepada peraturan yang ada. Nah, merujuk kepada Perda nomor 1 tahun 2008 tentang pengendalian dan pemanfaatan ruang kawasan itu, pertama, kami menemukan pada pasal 11 dalam konteks ketentuan penempatan ruang itu, pertama dia harus mempertahankan fungsi kawasan lindung atau ekologis. Artinya secara spesifik sebetulnya boleh berizin berkegiatan di situ tapi tidak menghilangkan fungsi kawasan. Ya, kalau di perda yang lain atau di regulasi yang lain lebih spesifik lagi, tidak merubah fungsi kawasan gitu ya. Artinya boleh berkegiatan baik itu dalam konteks pengembangan wisata maupun juga bisnis properti atau pembangunan kondominium, tapi tidak merubah fungsi kawasan itu sendiri. Artinya dengan pendekatan konsep betonisasi itu salah kaprah gitu ya. Nah, di pasal 20 pun juga dalam konteks izin pengembangan kawasan atau pembangunan di KBU sebetulnya harus memiliki kewajiban untuk menerapkan rekayasa teknis atau biasa disebut eko arsitektur atau rekayasa vegetatif gitu ya. Nah, ini kami tidak pernah menemukan juga pada sidang-sidang Komisi Penilaian AMDAL gitu ya. Walhi juga sering, ini mau disclaimer juga ya, misal ada salah satu perusahaan, saya nggak akan sebut gitu ya, yang sedang viral dan sempat disegel kemarin di Sukawana gitu, Walhi hadir di situ, berarti Walhi menyetujui dong. Tidak begitu teman-teman. Ya, dalam sidang Komisi AMDAL itu bukan persoalan menyetujui dan tidak, tapi menilai dokumen itu layak dan tidak gitu. Itu harus bijaksana gitu. Jadi keberadaan Walhi atau siapapun yang masuk atau yang hadir pada sidang Komisi AMDAL itu bukan dalam kaitan menyetujui atau tidak menyetujui, tapi menilai kealayakan dokumen AMDAL itu sendiri. Dan kami sudah memberikan 7 rekomendasi ketidaklayakan dokumen itu, meskipun akhirnya keluar izinnya gitu ya. Gitu. Sementara dalam konteks lain, pasal 21 harus izin pemanfaatan ruang di KBU itu diterbitkan oleh bupati atau wali kota. Ya. Bagaimana nanti kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Ini ada relevansinya supaya konstruksi hukum dan konstruksi kebijakannya kita paham bersama, sehingga bisa menentukan kelayakan dan kepatutan bangunan-bangunan yang ada di KBU itu layak tidak gitu. Kalau merujuk kepada kebijakan-kebijakan yang ada. Dan juga perlu mendapatkan rekomendasi dari gubernur. Jadi ada surat rekomendasi meskipun ditertibkan oleh kabupaten kota, tapi dia harus rekomendasi gubernur. Jadi ada ikut campur gubernur tuh di situ gitu. Kalau misalnya pembangunan sampai 2000 terakhir dan sebelum masa jabatan Deddy Mulyadi menjabat, artinya pada masa Ridwan Kamil itu sangat tinggi sekali. Sekitar ada 40% peningkatan izin keluar di kawasan KBU gitu.